Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-171 dari surah An-Nisa, yaitu masih lagi menerangkan tentang perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh sebahagian besar Ahlul Kitab. Kalau disebut Ahlul Kitab, berarti mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi yaitu orang-orang yang mengaku mereka itu sebagai pengikut Nabi Musa alaihi salam, tetapi hanya sekedar pengakuan, karena sebenarnya mereka itu bukanlah pengikut Nabi Musa yang sebenarnya. Kemudian orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa alaihissalam, yaitu orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Tetapi sebenarnya mereka hanya mengaku saja, bukanlah mereka adalah pengikut sebenarnya Nabi Isa, tidak. Apa sebabnya? Sebabnya telah kita terangkan berulang kali bahwasanya apabila memang ia pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Isa itu membawa kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak mentauhidkan Allah. Mereka menyekutukan Allah, yaitu dengan menetapkan bahwasanya Allah mempunyai anak. Orang Yahudi mengatakan Allah memiliki anak namanya Uzair. Orang-orang Nasrani mengatakan Allah memiliki anak namanya Isa bin Maryam. Maka apabila mereka tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, maka sebenarnya mereka bukan pengikut Nabi Musa, bukan pengikut Nabi Isa. Kalau mengaku, siapa saja boleh mengaku, tetapi pengakuan barulah diterima sebagai pengakuan apabila memang seperti yang sebenarnya. Tapi mereka ini tidak seperti yang sebenarnya, karena lain yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Isa, lain pula yang mereka amalkan, yang mereka percayai. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang ke-171 yang akan kita bahaskan bersama ini menerangkan bahwasanya Ahlul Kitab, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, telah melakukan perbuatan yang melampaui batas dalam perkara agama. Lebih khusus adalah tentang Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya Nabi Isa alaihi salam adalah manusia biasa
dan dipilih oleh Allah sebagai rasulnya, sebagai utusannya. Maka kalau memang ya Nabi Isa adalah sebagai manusia biasa, maka tetapkan dia sebagai manusia biasa. Dan kalau memang ya Nabi Isa itu adalah sebagai Rasul Allah, maka hormati, muliakan, yaitu dengan mempercayai dan mengikutinya. Namun ahlul kitab, mereka melampaui batas. Nabi Isa yang kedudukannya adalah sebagai manusia biasa, mereka melampaui batas, yaitu dengan meninggikan kedudukan Nabi Isa sehingga melampaui manusia biasa, yaitu dengan mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nah, ini adalah perbuatan yang melampaui batas. Kemudian juga orang-orang Yahudi, kalau memang ya Nabi Musa itu adalah Rasul Allah, maka percayai sebagai Rasul Allah, yaitu dengan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi orang-orang Yahudi pula melampaui batas dengan berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Jadi ahlul kitab dari kalangan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka telah melampaui batas. Melalui ayat ini Allah menyeru mereka supaya jangan melampaui batas, yaitu kaitannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Allah memerintahkan mereka supaya mereka beriman kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah, dan supaya mereka beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu mengikuti semua para Rasul, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah. Kemudian Allah juga memerintahkan mereka supaya berhenti dari menyampaikan kata-kata dusta tentang Nabi Isa, yaitu sampai hari ini masih lagi didengar mereka menyampaikan kata-kata dusta. Kononnya Nabi Isa adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Kemudian juga kata-kata dusta lainnya yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Kalau yang tadi itu yang disampaikan oleh orang-orang Nasrani. Kalau orang Yahudi pula mengatakan bahwasanya ibu Nabi Isa itu adalah wanita yang tercela karena dia melahirkan anak tanpa diketahui siapa ayah anak tersebut. Bahkan dengan keji mereka mengatakan Maryam itu telah berzina. Ini perkataan dusta yang telah dikeluarkan oleh orang-orang Yahudi. Maka Allah memerintahkan mereka supaya berhenti dari menyampaikan kata-kata dusta tersebut. Mau berhenti itu adalah kebaikan, karena yang akan menyelamatkan mereka dari murka dan siksa Allah di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Apabila mereka tak berhenti juga bagaimana? Maka mereka nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Kita sebagai umat Islam melalui ayat suci Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah dan disampaikan kepada kita sekarang, karena ia merupakan petunjuk dari sisi Allah, maka kita mestilah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berkaitan dengan Nabi Isa, tempatkan Nabi Isa pada tempatnya, yaitu Nabi Isa manusia biasa, meskipun menjadi luar biasa dengan mukjizat dari sisi Allah, tetapi tidaklah karena mukjizat yang luar biasa itu membuat kita menjadi melampaui batas. Tidak, kita tetapkan Nabi Isa sebagai manusia biasa, namun karena diangkat menjadi Rasul, diistimewakan dengan mukjizat yang luar biasa, maka tetap kita menetapkan Nabi Isa sebagai Rasul dari Rasul-Rasul Allah yang mulia. Perumpamaan Nabi Isa sama seperti Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rusulih
wala taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Allah berfirman, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Allah menyeru ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Larangan, seruan isinya larangan. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haqq, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali kebenaran. Ini larangan yang kedua. Innamal masih, sesungguhnya al-masih Isa bin Maryam Rasulullah, Rasul Allah, wa kalimatuhu, dan kalimatnya, kalimat Allah, alqaha ila Maryam, yang disampaikannya kepada Maryam, wa ruhum min, dan ruh dari sisinya. Fa aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wala taqulu salasah, dan jangan kamu mengatakan tiga. Maknanya jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Intahu khairal lakum, berhenti itu adalah baik bagimu. Berhenti dari mengatakan perkataan dusta itu adalah lebih baik bagimu. Innamallah, sesungguhnya Allah itu ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Subhanah, Maha suci Dia, Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna lahu walad, memiliki baginya anak. Maha suci Allah memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Wakila nanti bisa juga kita fahami melalui asal katanya, yaitu yang diwakilkan kepadanya urusan. Kita ulang dari awal ayat. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas di dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali kebenaran. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam Rasul Allah, dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan ruh dari sisinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhenti dari mengatakan perkataan dusta itu adalah lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari memiliki anak. Kepunyaannya lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Jadi seperti yang kita sampaikan di mukaddimah tadi, bahwasanya ayat ini adalah menerangkan tentang Nabi Isa sebagai Rasul Allah. Itu adalah kebenaran. Tapi kalau Nabi Isa sebagai anak yang dilahirkan dari wanita yang tercela, itu bukan kebenaran, itu kebohongan dan dusta. Kemudian apabila mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan atau salah satu dari Tuhan yang tiga, itu bukan kebenaran, itu adalah kebohongan dan dusta. Kemudian apabila menetapkan bahwasanya di sana ada Tuhan selain Allah,
Umpamanya dengan mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan juga selain dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menodai dan mencemari kesucian Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sepatutnya menetapkan selain Allah itu sebagai Tuhan. Apa sebab? Sebab semua selain Allah, apa saja, baik itu yang di langit ataupun yang di bumi, semua itu ciptaan Allah. Maka kalau semua ciptaan Allah, tidak sepatutnya ciptaan itu ditetapkan sebagai Tuhan. Tetapkan ciptaan sebagai ciptaan. Jadi kalau ada pula yang menetapkan ciptaan itu sebagai Tuhan, sehingga Allah bersekutu dengan ciptaannya, maka ia adalah mencemari atau menodai kesucian Allah yang maha suci. Subhanahu. Kata subhanah di sini adalah maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba hendaklah mensucikan Allah. Karena begitulah cara kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, meninggikan Allah. Maka orang yang menyekutukan Allah dengan menetapkan bahwasanya Allah memiliki sekutu, orang yang berbuat demikian adalah orang yang telah merendahkan Allah, menghina Allah, menjatuhkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini adalah orang-orang yang tercela, sebab mereka tidak lagi mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirnya, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat ini, sehingga kita lebih dekat dengan kandungannya, dan mudah-mudahan mudahlah bagi kita untuk menjadikannya sebagai petunjuk. Karena tak akan mungkin kita bisa menjadikan ayat Al-Quran itu sebagai petunjuk kalau kita tidak memahami kandungannya. Mungkin terjemahan hanya membantu saja, tetapi tidaklah menerangkan dengan sejelas-jelasnya apa sebenarnya yang terkandung di dalam ayat tersebut. Terlebih dahulu, sebagaimana biasa, kita mencoba untuk melihat kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Karena di dalam ilmu Al-Quran ada satu ilmu namanya ilmu munasabatul ayat, yaitu kesesuaian antara satu ayat dengan ayat yang lain. Karena ayat-ayat Al-Quran itu seperti mata rantai, antara satu dengan yang satu lagi itu berkaitan. Dan kalau kita lihat rantai kalung, tidak nampak mana pangkalnya, mana ujungnya, karena antara satu dengan yang lain saling berkait. Begitu juga ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Apa kaitannya? Salah satunya, seperti yang diterangkan oleh ulama tafsir, adalah apabila ayat sebelum ini adalah tentang perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh ahlul kitab terhadap Rasulullah, mereka lancang kepada Rasulullah, mereka menolak Rasulullah sebagai Rasul. Sekarang pula adalah perbuatan tercela ahlul kitab kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau ayat sebelum ini perbuatan tercela yang dilakukan oleh ahlul kitab kepada Rasulullah, sekarang pula kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang tidak memuliakan para rasul. Bukan hanya Nabi Muhammad, tetapi juga Nabi Isa, bahkan juga Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Ini bisa kita dapatkan pula di ayat-ayat yang lain. Sekarang kita tumpukan saja melalui ayat ini tentang mereka yang tidak menghormati, yang tidak menghargai Nabi Isa alaihi salam, yaitu dengan melampaui batas terhadap Nabi Isa alaihi salam. Dan perbuatan mereka itu perbuatan yang melampaui batas dalam perkara agama, karena berkaitan dengan kepercayaan. Sudah kita terangkan tadi, perbuatan mereka yang melampaui batas adalah orang-orang Yahudi membenci Nabi Isa, orang-orang Nasrani pula mencintai Nabi Isa, tetapi cinta yang berlebihan
sehingga menuhankan Nabi Isa pula. Ini perbuatan yang melampaui batas. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui penjelasan kata per kata dari ayat. Ayat ini dimulai dengan seruan, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Siapa yang menyeru? Allah. Siapa yang diseru? Ahlul kitab. Siapa ahlul kitab yang dimaksudkan itu? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena memang mereka yang melampaui batas, yang disebutkan perbuatan melampaui batas itu di dalam ayat ini. Tapi mengapa Allah tidak menyeru saja langsung, wahai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Mengapa Allah menggunakan atau memakai kata ahlul kitab untuk menyeru mereka? Maka seperti yang diterangkan oleh ulama tafsir, bahwasanya Allah ingin menyampaikan pesan kepada mereka, wahai ahlul kitab, karena Allah menyebut mereka ahlul kitab, kalau memang kamu adalah ahlul kitab, kamu memiliki kitab suci yang kamu warisi dari nabi-nabimu, dari Nabi Musa, Taurat, dari Nabi Isa, Injil, maka amalkanlah kandungan kitab suci yang ada padamu itu. Kamu telah membacanya, kamu telah memahaminya, kamu telah menguasainya, kamu tahu kandungan di dalamnya, yaitu mentauhidkan Allah, maka tauhidkanlah Allah. Jangan menyekutukan Allah. Apabila kamu ahlul kitab dan kamu mengetahui kandungan Alkitab, kemudian kamu pula menyekutukan Allah, maka betul-betullah kamu ini, kamu tahu tapi kamu tinggalkan apa yang telah kamu ketahui. Bersengaja pula kamu meninggalkan apa yang kamu ketahui. Betul-betullah kamu ini orang-orang yang menyombongkan diri. Kalau sebelum ini mereka itu disebut sebagai orang-orang yang dengki kepada kebenaran, tidak suka untuk mengikuti kebenaran, tidak suka, umpamanya kalau sebelum ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang sebenarnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dengki kepada Rasulullah. Maka dengan penyebutan mereka sebagai ahlul kitab, sebagai mengingatkan mereka bahwasanya tidak sepatutnya mereka untuk tidak mentauhidkan Allah, tidak sepatutnya mereka melampaui batas tentang Nabi Isa alaihi salam. Apa sebab? Sebab mereka adalah dari kalangan ahlul kitab. Nah, kalau pada masa sekarang ini di kalangan umat Islam, siapa mereka ini yang membaca kitab suci, yang mengetahui kandungan kitab suci, bahkan yang mengajarkan kitab suci pula? Siapa mereka ini? Kita sebutlah para ulama umpamanya. Wahai para ulama. Nah, kalau disebut sebutan ulama, maka jangan sampai melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama. Dari kalangan ulama, kemudian pula melakukan pelanggaran. Wah, ini melampaui batas. Orang biasa saja tak boleh melanggar, apalagi para ulama. Begitu juga lah dalam ayat ini, ketika Allah menyebut wahai ahlul kitab, orang biasa saja tak boleh menyekutukan Allah, tak boleh mengatakan kata-kata yang dusta terhadap Allah, tidak boleh melampaui batas yang berkaitan dengan Nabi Allah. Maka kamu sebagai ahlul kitab jangan pula melakukan perbuatan yang seperti itu. Maka menjadi lebih berat kalau mereka itu yang melanggar. Maka Allah seru mereka dengan ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampaui batas di dalam agamamu. Melampaui batas, al-ghulu. Apa makna al-ghulu ini? Al-ghulu maknanya al-khuruj min haddil i'tidal, yaitu keluar dari
dari yang sepatutnya dibenarkan, atau keluar dari batasan yang telah ditetapkan. Umpamanya tentang Nabi Isa alaihi salam, sudah kita terangkan tadi. Nabi Isa itu siapa? Manusia biasa, hanya saja diistimewakan oleh Allah dengan mukjizat. Karena Nabi Isa itu sebagai Rasul, untuk membuktikan kerasulannya maka diberikanlah mukjizat kepadanya, supaya manusia mempercayainya sebagai seorang Rasul. Maka kalau Nabi Isa itu manusia biasa, tetapkan dia sebagai manusia biasa. Tapi kalau meninggikan kedudukannya sehingga melampaui manusia biasa, yaitu dengan mengatakan sebagai Tuhan atau anak Tuhan, itu namanya melampaui batas. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Satu lagi, apabila Nabi Isa itu adalah Rasul Allah, maka hormati Rasul Allah itu dengan mempercayai Rasul Allah itu, ikuti ajaran Rasul Allah itu, cintai Rasul Allah itu. Apabila memang mencintai Allah, cintai Rasul Allah. Tidak akan mungkin mencintai Allah kalau tidak mencintai Rasul Allah. Tidak akan mungkin mentaati Allah kalau tidak mentaati Rasul Allah. Karena Rasul Allah itu adalah yang menyampaikan petunjuk dari sisi Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sebenarnya dia telah taat kepada Allah. Tapi orang-orang Yahudi melampaui batas. Bukannya mentaati Rasul, bukannya mengikuti Rasul, berusaha membunuh Rasul pula. Berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkat Nabi Isa ke langit. Dan ini sudah kita terangkan dalam kajian kita sebelum ini. Itulah perbuatan melampaui batas. Allah tidak menginginkan perbuatan melampaui batas ini di dalam agama. Kita dalam agama Islam pun juga dilarang untuk melampaui batas. Karena Rasulullah mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengingatkan kepada Imam Ali, karramallahu wajhah, wahai Ali, sesungguhnya nanti, perkara ini belum terjadi lagi, tapi Nabi sudah menyampaikannya kepada Imam Ali, wahai Ali, nanti akan ada dua kelompok yang melampaui batas terhadap kamu. Yang pertama, yang sangat membencimu sampai-sampai mereka mengkafirkanmu. Itulah dia Khawarij, kelompok Khawarij. Ini melampaui batas. Dan satu lagi kelompok, yaitu sangat mencintaimu, kemudian mereka menetapkan kamu seperti Nabi pula. Padahal Imam Ali adalah manusia biasa. Bahkan kenyataannya bukan hanya Imam Ali diletakkan kedudukannya seperti Nabi, tetapi juga malah diletakkan kedudukannya sebagai Tuhan. Nah, itulah dia kelompok Syiah. Sampai hari ini Khawarij sampai hari ini ada, Syiah pun sampai hari ini ada. Mereka ini adalah kelompok yang melampaui batas dalam Islam. Jadi sebagaimana dari kalangan ahlul kitab ada yang melampaui batas, rupanya dari kalangan umat Islam pun ada yang melampaui batas. Ini satu contoh saja. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Umpamanya di dalam hukum fikih ada yang disebut hukum yang muttafaq alaih, yaitu yang disepakati oleh semua para ulama. Nah, kalau yang disepakati bermakna tidak ada perbedaan pendapat. Tetapi banyak juga hukum-hukum dalam fikih itu tidak disepakati, namanya khilafiyat, yaitu yang ulama berbeda pendapat. Al-Fatihah itu termasuk bismillah atau tidak? Nah, itu khilafiyat. Salat subuh itu pakai kunut atau tidak? Salat tarawih itu 8 atau 20? Boleh tak zikir sama-sama setelah selesai salat? Ini khilafiyat. Khilafiyat. Kalau khilafiyat bermakna masing-masing itu berijtihad dengan dalil yang ada padanya.
Kalau berijtihad, maka akan berpendapat asalkan punya dalil. Kalau kita melihat di sana ada orang berpendapat dengan dalil dan menurut kita dalilnya lemah, dia berpendapat dengan dalil tersebut, kita tidak boleh menyalahkannya karena dia telah berijtihad. Lalu bagaimana? Hormat menghormati dalam perkara khilafiyah. Tetapi kita jumpai di tengah masyarakat bukannya hormat menghormati, cela mencela, keji mengkeji, bahkan mengatakan ini ahlul bid'ah ini kelompok sesat ini mereka ni semua dalam api neraka ini. Kita saja yang kelompok yang selamat masuk ke dalam syurga. Akhirnya terpecah belah umat, sementara dilarang tegas untuk berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perkara ini perkara yang disepakati. Larangan berpecah belah, perintah untuk bersatu padu, tapi dikalahkan dengan perkara ijtihadiyah. Padahal al-ijtihad la yunqaddu bil ijtihad. Setiap orang yang berijtihad, ijtihad itu tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad orang lain. Lalu kalau begitu, hormat menghormati. Tapi karena perbuatan melampaui batas, kita lihat pada hari ini sebahagian umat Islam menyalahkan sebahagian yang lain, padahal masalah khilafiyah. Buat masjid baru, tak mau dia bersama dengan masjid saudaranya yang lain, tak mau buat masjid yang baru. Kemudian kalau tidak buat masjid baru, dia masuk ke satu masjid, mula-mula jadi jemaah biasa. Setelah itu berfikir macam mana jadi pengurus. Setelah jadi pengurus, maka dia akan kuasai masjid. Yang berbeda pendapat dengannya diusir. Ustadz-ustadz yang selama ini diundang di masjid itu, sekarang tak diundang lagi. Ustadznya saja yang diundang. Karena mereka sudah senaraikan ustadz mereka. Ini ustadz kita yang direkomendasi, ini bukan ustadz kita. Ini melampaui batas, dan ini mendatangkan malapetaka di tubuh umat Islam pada hari ini. Dan ini bukan hanya di 1-2 negara, bahkan di rata-rata negara mengalami nasib yang seperti ini. Mudah-mudahan al-ghulu fid din, berlebih-lebihan yang sampai kepada melampaui batas dalam perkara agama ini tidak terjadi, sebab dia adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Larangan tegas, la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu. Maka jangan ikuti langkah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang juga melampaui batas. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Allah itu Maha Esa, katakan Allah Maha Esa. Jangan katakan Allah itu juga punya sekutu. Sekutunya adalah anaknya yang dilahirkan dari rahim Maryam. Itu namanya perkataan yang tidak benar terhadap Allah. Itu larangan. Jadi larangan yang kedua ini bersifat lebih khusus, yaitu tentang jangan mengatakan kata dusta tentang Nabi Isa alaihissalam. Kalau tadi larangan secara umum, jangan melampaui batas dalam perkara agama. Kalau sekarang lebih khusus, jangan mengatakan kata dusta terhadap Allah, yaitu dengan mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak atau Allah memiliki sekutu. Larangan dua berturut-turut seperti ini, yang pertama sifatnya umum dan yang berikutnya bersifat khusus, ini disebut dengan istilah atful khas alal am, yaitu melanjutkan yang umum itu dengan menyebut yang khusus setelahnya. Urutan yang seperti ini tujuannya adalah sebagai penekanan, sebagai penegasan bahwasanya ini betul-betul larangan, jangan sampai melakukan larangan ini. Ini makna atful khas alal am.
Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Kemudian Allah pun memberikan penjelasan tentang siapa sebenarnya Nabi Isa. Bagaimana sebenarnya kedudukan Nabi Isa alaihi salam itu. Dengan terang Allah mengatakan innama, sesungguhnya. Apabila ayat dimulai dengan perkata innama, ini adatun litahsir. Maknanya perkataan yang digunakan untuk menunjukkan inilah dia yang benar, lain dari ini tidaklah benar. Ini Allah yang menyampaikannya. Bermakna penyampaian yang tegas seperti ini tidak ada tafsirannya yang lain kecuali yang Allah sampaikan ini saja. Apa yang Allah sampaikan? Al-Masih. Al-Masih ini gelar Nabi Isa alaihissalam. Mengapa Nabi Isa digelar dengan Al-Masih? Sebab Nabi Isa itu dihapuskan dari dosa. Karena Al-Masih itu maknanya yang dihapuskan dosa-dosanya. Atau ada juga yang menerangkan makna Al-Masih adalah yang diberi keberkahan untuknya. Al-Masih. Ada juga yang menerangkan makna Al-Masih dari kata masaha, menyapu. Nabi Isa itu memiliki keistimewaan menyapu. Sapu mata orang yang buta, bisa melihat. Sapu orang yang terkena penyakit sopak, penyakit kulit, langsung sembuh. Menyapu dengan izin Allah sembuh. Maka digelarlah Nabi Isa dengan Al-Masih. Ini gelaran yang Allah sendiri menetapkannya di dalam firman-Nya. Kemudian Allah sebut nama Nabi Isa, Isa. Kemudian Allah sebut keturunan Nabi Isa, Ibnu Maryam, bin Maryam. Biasanya dibinkan ke bapak, tetapi Nabi Isa pula dibinkan kepada ibunya. Apa sebab? Sebab Nabi Isa tidak memiliki bapa. Rasulullah. Nabi Isa itu adalah Rasul Allah. Penyampaian yang seperti ini adalah penyampaian yang terang bahwasanya Nabi Isa bukan anak Tuhan. Yang pertama, perkataan Al-Masih, gelar Nabi Isa. Umpamanya Nabi Isa menyapu orang yang buta, kemudian bisa melihat. Apakah Nabi Isa yang membuat orang buta itu melihat? Atau siapa? Tak ada orang yang mengatakan Nabi Isa itu yang membuat orang yang buta melihat. Nabi Isa tak punya kuasa, maka diikat dengan perkataan biiznillah, dengan izin Allah. Allah izinkan berlaku. Berarti dengan gelar Al-Masih, Nabi Isa bukan Tuhan. Sebab Nabi Isa bukanlah yang menyapu, yang menyembuhkan orang yang buta atau orang yang terkena penyakit sopak, penyakit kulit. Bukanlah Nabi Isa yang menghidupkan orang yang mati. Bukan. Nabi Isa adalah manusia biasa. Kemudian apabila Nabi Isa dijauhkan dari dosa-dosa, Allah yang menjauhkan Nabi Isa dari dosa. Bermakna kalau Nabi Isa itu adalah yang dijauhkan dari dosa, bermakna Nabi Isa itu bukanlah Tuhan. Dari gelar bukan Tuhan. Isa, jelas. Isa itu adalah nama kepada manusia, yaitu anak dari Maryam, bin Maryam. Kalau disebut anak Maryam, bermakna Nabi Isa itu dilahirkan. Kalau Nabi Isa itu dilahirkan, bermakna bukan Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak dilahirkan. Tuhan itu tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Kalau dilahirkan dari manusia. Ada yang dilahirkan oleh manusia jadi Tuhan? Tidak. Bagaimana manusia itu punya sifat kekurangan? Macam mana yang memiliki sifat kekurangan melahirkan Tuhan yang memiliki sifat kesempurnaan? Tak bisa diterima akal. Orang yang memiliki akal sehat tak bisa menerima Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, tak bisa. Tak punya ayah. Kalau tak punya ayah sebagai alasan, tak disentuh oleh laki-laki, kemudian tiba-tiba melahirkan saja, bukankah itu adalah anak Tuhan yang dititipkan ke dalam rahim Maryam? Kalau seperti itu memahami, maka sudah kita terangkan melalui ayat sebelum ini, bahwasanya kalau demikian alasannya Nabi Isa dituhankan, sepatutnya Nabi Adam yang dituhankan. Sebab kalau Nabi Isa itu masih lagi dilahirkan oleh ibunya, Nabi Adam tidak dilahirkan oleh siapa-siapa. Punya ayah tidak, punya ibu tidak, kemudian menjadi ada. Kalaulah karena alasan itu menuhankan Isa,
sepatutnya adalah juga menuhankan Adam, tapi Adam tidak pula dituhankan. Nabi Isa yang dituhankan. Kalau alasan sudah diberikan seperti ini, tak ada dapat membalas apa-apa. Akhirnya pendeta menjadi pendakwah. Ini yang banyak terjadi. Kata pendeta, Allah, salahlah yang saya percaya selama ini. Ini dia kebenaran. Akhirnya dia memeluk Islam. Inilah dia tugas saya sekarang, menyampaikan kebenaran kepada orang yang masih lagi tenggelam dalam kesesatan. Tadi saya melihat di satu halaman web, ada seorang pendeta terkenal di Afrika memeluk Islam dan sekarang ini menjadi pendakwah, menyampaikan kebenaran di benua Afrika. Alhamdulillah. Yang lembut hati mau menerima kebenaran. Yang masih lagi belum mau menerima kebenaran, ini adalah orang yang masih lagi memiliki hati yang keras. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang keras itu menjadi lembut hatinya. Rasulullah. Ketika Allah menyebut Nabi Isa itu Rasul Allah, utusan Allah, maka bukan Tuhan, manusia biasa, karena dia diutus oleh Allah. Dengan gelar, nama, keturunan, kedudukan Nabi Isa sebagai Rasul Allah, ini adalah penetapan yang terang dan tegas tentang Nabi Isa sebagai manusia biasa. Kemudian Allah terangkan, mungkin ada di antara mereka itu yang terpedaya dengan proses kelahiran Nabi Isa yang luar biasa, kemudian menuhankan Nabi Isa. Maka Allah pun menyampaikan, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nabi Isa dilahirkan seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kekuasaannya, yaitu apabila manusia lahir biasanya dengan ayah dan ibu, Allah ingin menerangkan kekuasaannya. Aku berkuasa wahai manusia, melahirkan manusia tanpa ayah. Lalu dengan apa? Dengan kuasa yang ada pada Allah, yaitu dengan menggunakan perkataan kun, jadilah. Itulah yang dimasukkan dengan wa kalimatuhu, dan kalimatnya, kalimat Allah. Kalimat Allah itu adalah berupa perkataan kun. Itu kalimat kun, jadilah. Jadi Nabi Isa. Susah bagi Allah? Tidak. Tapi karena manusia ini terpedaya dengan hukum sebab akibat, tiba-tiba berlaku sesuatu tanpa sebab akibat. Terkejut manusia. Kalaulah beriman kepada Allah, tak perlu terkejut, karena semua itu berlaku dengan kehendak mutlak yang ada pada Allah, yang tidak dibatasi dengan hukum sebab akibat. Jadi Allah ingin menerangkan tentang kekuasaannya. Tapi lain pula tanggapan manusia terhadap kebijaksanaan Allah. Mencari-cari pula lagi. Ini anak Tuhan ini yang diutus ini untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat di muka bumi. Ini jelas adalah perkataan dusta, dan hanya akan menerimanya orang-orang yang tidak menggunakan akal pikiran. Ini penyampaian seperti ini bukan mencela, bukan. Ini menyampaikan fakta yang sebenarnya. Kalau ada yang merasa berat di telinga, bermakna ada masalah di hati yang belum selesai. Kalau hati itu dia ikhlas untuk menerima, apalagi mencari kebenaran, kemudian tahu kebenaran itu, maka tidak akan berat di telinga. Telinga tak akan merah, mata tak akan terbelalak, mulut tidak akan menggerutu. Bersyukur saya mendapatkan penyampaian seperti ini. Berikutnya lagi, belum selesai. Waruhum min. Kemudian Nabi Isa itu ruhum min, ruh dari sisinya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah menciptakan ruh Nabi Isa, kemudian meniupkan ruh Nabi Isa itu ke dalam rahim Maryam. Jadilah Nabi Isa di dalam rahim. Penggunaan kata ruhum min untuk menerangkan bahwa Nabi Isa itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Kalau anak yang lain itu kejadiannya dengan air ayahnya, air ibunya,
Tetapi Nabi Isa itu kejadiannya bukan dimulai dengan air, dari air ayahnya, air ibunya, tidak, tetapi langsung dengan peniupan roh, wa ruhum min, yaitu dengan peniupan roh dari sisi Allah. Dan tetap mesti memahami peniupan langsung dari sisi Allah itu bukanlah menandakan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, bukan. Itu untuk menerangkan tanda kekuasaan Allah. Nah, ini diulang sekali lagi ini. Nah, kalau tak juga memahami perkara ini, ya keterlaluan lah ini. Fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Setelah jelas Allah menyampaikan ini dia Nabi Isa alaihissalam, maka berimanlah kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan Nabi Isa. Wa rusulih, dan berimanlah kepada Rasul-Rasulnya, yaitu dengan mengikuti Nabi Isa sebagai Rasul Allah, mempercayai Nabi Isa sebagai Rasul Allah. Wala taqulu salasah, dan jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Oh, berarti ayat ini membatalkan kepercayaan sebagian manusia yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu tiga. Tuhan Bapa yang di surga, Tuhan Anak yang di bumi, dan Rohul Kudus. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Bagaimana itu? Nah, seperti itulah yang mereka katakan. Maka Allah membatalkan, itu dusta, itu bohong. Jangan kamu katakan kata yang bohong. La taqulu salasah, jangan kamu katakan Tuhan itu tiga. Selanjutnya, intahu khairal lakum, berhentilah mengatakan perkataan dusta itu. Wah, ini perintah dari Allah, berhenti. Tapi sampai sekarang berhenti tak manusia yang berdusta itu berdusta? Tak berhenti, malah semakin hebat menyampaikan propagandanya melalui TV, melalui radio, melalui penyembuhan massal, melalui apa lagi yang lain, entah apa. Bahkan juga melalui Indomie, melalui pemberian rokok, melalui beasiswa dan lain sebagainya. Setelah itu menyampaikan perkataan dusta ini kepada manusia. Khairan lakum, berhenti dari mengatakan perkataan dusta tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, tentang Nabi Isa sebagai manusia biasa, Rasul Allah. Berhenti dari mengatakan perkataan dusta itu adalah lebih baik. Lebih baik mananya akan mendapatkan kebaikan. Akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan untukmu, wahai orang yang berhenti dari mengatakan perkataan dusta, yaitu kamu akan selamat. Karena apabila kamu tak berhenti, maka bermakna kamu ini menjemput atau mengundang murka Allah, karena kamu telah menyekutukan Allah. Maka tidak ada keselamatan atasmu. Kamu akan disiksa di dunia ini, dan kamu akan disiksa di akhirat nanti. Siksaan di dunia ini mungkin tidak kepada badan, tetapi kepada fikiran, yaitu dia sendiri melawan fikiran sehatnya sendiri. Iya ya, tak betul ya, tapi mengapa saya percaya juga ya? Tak ada penyelesaiannya. Dia sengsara. Dia melawan hati nuraninya sendiri. Karena hati nurani itu memihak kepada kebenaran, sementara dia tegakkan juga kebatilan. Akhirnya tersiksa batinnya. Siksaan di dunia, siksaan di akhirat sudah pasti, karena mereka itu adalah orang-orang kafir. Maka Allah akan memberikan balasan kepada mereka, yaitu disediakan untuk mereka api neraka yang menyala-nyala. Kemudian selanjutnya Allah menyatakan dengan lebih tegas lagi tentang dirinya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Jangan sampai dicemari dengan penuhanan selain Allah, seperti yang berlaku pada sebagian manusia dengan menuhankan Nabi Isa. Allah menerangkan tentang dirinya, innamallah ilahu wahid, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Di keesaan Allah itulah nampak sifat kesempurnaan Allah sebagai Tuhan. Karena kalau Allah itu Maha Esa, bermakna sempurna. Kuasa Allah tidak akan dibatasi oleh
oleh yang lainnya, karena Allah tunggal, Allah esa, satu. Tapi kalau Tuhan itu dua, maka pastilah kuasa Tuhan yang pertama dikuasai oleh Tuhan yang dibatasi oleh Tuhan yang kedua. Kalau sudah dibatasi oleh Tuhan yang kedua, bermakna tidak lagi memiliki sifat kesempurnaan. Yang tidak memiliki sifat kesempurnaan tidak dapat disebut sebagai Tuhan. Bahkan ada lagi yang mengatakan Tuhan itu tiga. Semakin banyak Tuhan, semakin kurang sifat kesempurnaan Tuhan itu. Ada yang mengatakan Tuhan yang satu kerjanya mencipta saja. Allah sifat kekurangan, tak bisa memelihara, tak bisa membinasakan, karena hanya mencipta saja. Tuhan yang satu pula kerjanya membinasakan saja, tak punya sifat mencipta, sifat kekurangan ada padanya. Dan Tuhan yang satu lagi kerjanya memelihara saja, mencipta tak bisa, membinasakan pun tak bisa, memelihara saja. Ini dari mana datangnya kepercayaan seperti ini? Ini adalah khurafat, yaitu kepercayaan yang diada-adakan. Dari mana datangnya? Tak tahu dari mana datangnya, tapi ada saja dia. Kemudian dia menjadi kepercayaan agama. Subhanah, maha suci Allah. Kalau disebut kata maha suci, bermakna jauh Allah dari sifat kekurangan. Itu mana maha suci. Maha suci Allah, jauh dari sifat kekurangan. Umpamanya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa berjalan di malam yang singkat. Terjadi. Mengapa bisa terjadi? Sebab yang memperjalankan Rasulullah adalah Allah yang jauh dari sifat kurang. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bisa terjadi Rasulullah berjalan di malam yang singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Arash, kemudian turun lagi ke bumi, kemudian sampai lagi ke Makkah dalam malam yang singkat. Bisa melakukan perjalanan seperti ini? Bisa, kalau yang melakukannya adalah Allah yang jauh dari sifat kurang. Subhanallah. Maka Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan bertasbih, Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Meskipun hamba sekarang ini dalam perut ikan ya Allah, tetapi apabila engkau yang jauh dari sifat kurang mengembalikan hamba ke darat, hamba kembali ke darat. Hamba bisa kembali ke darat apabila engkau yang mengembalikan hamba ke darat, sebab engkau ya Allah jauh dari sifat kurang. Itu mana tasbih? Nabi Yunus bertasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalau tidaklah Nabi Yunus termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan tetap dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Jadi kemahasucian Allah itu mesti diperakui, yaitu Allah yang memiliki sifat kesempurnaan. Tapi dengan menetapkan Allah memiliki anak, maka ternodailah kemahasucian Allah, tercemarilah kemahasucian Allah. Ayyakuna lahu walad, maha suci Allah dari memiliki anak. Sebab kalau sudah memiliki anak, bermakna Allah memiliki sifat kekurangan, yaitu dengan melahirkan anak. Karena kalau sudah melahirkan anak, bermakna Tuhan menjadi berapa sekarang? Menjadi dua. Sebab yang diperanakkan itu mesti Tuhan. Tuhan kalau melahirkan, maka yang dilahirkan adalah Tuhan. Kalau sudah dua Tuhan, bermakna sifat kekurangan. Dan tidak akan mungkin itu terjadi. Itu hanya mungkin dalam kepercayaan dusta manusia saja. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Mengapa perkataan ini diletakkan di sini? Sebab untuk menerangkan, tak mungkin Allah memiliki anak, tak mungkin. Sebab apapun selain Allah itu adalah punya Allah, milik Allah, ciptaan Allah. Kalau punya Allah, milik Allah, ciptaan Allah, maka tak boleh disebut sebagai Tuhan.
Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah, itu tak bisa dibenarkan. Apa sebab? Sebab Nabi Isa itu adalah ciptaan Allah. Selain Allah itu adalah ciptaan Allah, termasuk Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Berarti kalau kepunyaan Allah, milik Allah, tidak dapat disebut sebagai Tuhan. Wa kafa billahi wakila, maka cukuplah Allah sebagai pemelihara kebenaran. Kita ini tak mampu untuk menyampaikan kebenaran dan memastikannya setiap orang yang mendengar itu menerimanya. Tak mampu kita. Kita ini hanya mampu menyampaikan. Ada yang mau mendengarkan, alhamdulillah. Ada yang tak mau mendengarkan, itu urusan mereka. Lalu siapa yang akan memelihara kebenaran itu? Yang akan memeliharanya adalah Allah. Kebenaran yang paling tinggi adalah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nah, sebagai pemelihara kebenaran itu adalah Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara, dan Allah tak perlukan sesiapa untuk memeliharanya. Kita ini sebagai yang berusaha saja. Karena usaha kita itu adalah baik, menyampaikan kebenaran, maka dapatlah kita kebaikan. Dapat petunjuk orang karena kita. Umpamanya ada orang masuk Islam karena kita. Allah, terima kasih Ustaz. Yang Ustaz sampaikan itu kebenaran. Selama ini saya hanyut dalam kesesatan. Terima kasih. Dapat petunjuk karena penyampaian kita. Maka di dalam hadis Nabi, mendapat petunjuk orang karena kita itu adalah lebih baik bagi kita dari alam dan seisinya. Ayyuhda bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Mendapat petunjuk orang karena kamu itu adalah lebih baik dari apapun nikmat yang paling berharga di alam semesta ini. Itulah sebabnya ramai dari kalangan umat Islam itu berdakwah untuk menyampaikan kebenaran ini. Diterima, alhamdulillah. Tak diterima, itu adalah hidayah yang Allah sendiri yang berkuasa dengan kehendaknya menyampaikan kepada siapa yang dikehendakinya. Mudah-mudahan dengan ayat yang kita pelajari ini nampaklah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang tegas perbuatan melampaui batas dalam perkara agama seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, khususnya tentang Nabi Isa alaihi salam. Mudah-mudahan kita pula tidak akan melampaui batas dalam perkara agama, yaitu sudah jelas batasan-batasan Allah. Yang halal halalkan, yang haram haramkan. Kalau yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, itu melampaui batas. Mudah-mudahan penyampaian ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.